8 ayat 12 sampai 20. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yesus adalah terang dunia. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita berdoa. Kita baca ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksian itu tidak benar. Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Terima kasih kakak. Kita minum dulu ya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak tetapi aku bersama dengan dia yang untuk aku. Ayat 11. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata ini dikatakan Yesus dengan pembendaraan waktu dia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena belum tiba. Perhatikan, ada pertanyaan dari orang-orang Farisi atau yang terkenal yaitu orang-orang kafir, ya. Yang pertama itu di ayat 13, yang kedua itu ayat 19. Saya ulangin ayat 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar, ya. Ini kata mereka, ya. Terus ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau kiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Nah, Yesus adalah terang dunia. Di ayat 12, perhatikan baik-baik. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nah, disinilah banyak orang, banyak itu walaupun dia beribadah setiap minggu kepada Tuhan Yesus, rupanya mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Makanya dia tanya, ya, mana Bapamu? Ya, berarti kamu tidak mengenal aku, kata Tuhan Yesus di ayat 19 tadi. Ya, dikatakan ayat 12, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Aku adalah terang dunia. Ya, kalau kamu ada di dalam pihakku, kira-kira di dalam diriku, di dalam aku, kamu tidak berjalan dalam kegelapan. Ya, tidak dalam. Jadi orang yang berjalan di dalam kegelapan, otomatis perhatikan, dia tidak mengenal Yesus. Walaupun dia Kristen, ngakunya Kristen, bapaknya Kristen, mamanya Kristen, kakeknya Kristen, tetangganya Kristen, tapi sesungguhnya dia tidak mengenal Yesus. Karena Yesus itu adalah terang dunia. Jadi
kalau dia mengenal Kristus, otomatis hatinya terang, bukan gelap. Setuju atau setuju? Pikirannya terang. Amin. Matanya terang. Ya, walaupun ngantuk terang. Gitu kan. Karena bukan mata jasmani, bukan penglihatan jasmani, tetapi penglihatan rohani. Bisa membedakan salah dan benar, bisa membedakan kudus dan yang tidak baik. Ya. Kenapa? Karena diterangi, ya, diterangi oleh apa? Oleh Roh Kudus, ya, Yesus sendiri. Firman-Nya lah yang membuat dia itu benar. Roh Kudus lah yang membuat dia itu terang. Tuhan Yesus lah yang membuat dia itu bangkit dan semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, hati-hati ya. Di sini jangan sampai kita mengikuti Yesus, melayani Yesus, tapi masih gelap. Ya, udah melayani karena tidak mengenal. Ya. Jadi orang yang mengenal itu dia percaya. Ketika apa? Ketika lagi diuji. Ketika orang itu menghadapi ujian, kata-katanya bagaimana, tindakannya bagaimana, berubah atau enggak, semangatnya bagaimana, gitu. Gairahnya bagaimana, mundur atau tetap semangat maju. Disitulah dia ada Yesus atau tidaknya. Ya. Kalau dia tetap ada Yesus, dia akan nyanyi, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Kalau dia sakit dia ngomong menyembuhkanku. Kalau dia miskin dia akan ngomong Kau turun tangan, akan memperkaya aku, gitu. Kalau dia selalu gagal dia akan ngomong Kau turun tangan, membuatku berhasil. Itu diucapkan dan lewat mulut. Dari mana asalnya? Dari hati. Dan apa yang ada dalam hati kau ucapkan lewat mulut, lambat laun akan terjadi. Akan terjadi. Oleh sebab itu, ya. Contoh ini ada 3 gadis nih yang belum punya jodoh, nanti akan nikah kan. Ucapkan terus, Tuhan, aku pengen jodoh yang takut Tuhan. Jodoh yang punya penghasilan tetap. Nah, selain takut Tuhan, dia punya duit, punya penghasilan tetap. Jadi istrinya minta belanja, selalu ada. Pak pasar kaget, nih. Pak mau ke mall, nih. Pak mau beli mobil, nih. Pak mau beli ladang, nih. Pak mau beli salon, nih. Pak mau jalan-jalan di Singapura, nih. Nah, enak. Makanya harus didoakan. Jangan sepele dengan doa. Ya. Mau kerja juga gitu. Tuhan, orang sibuk melamar PNS, ya. Pekanbaru Fair, Jakarta Fair, Bandung Fair, terima lowongan pekerjaan, semua, ya, saudara. Ya, saudara berdoa sehingga Tuhan itu memberikan kemudahan kerja, kemudahan sekolah, kuliah, kemudahan jodoh. Yang itu katakan amin. Ya. Nah, ibu-ibu juga begitu. Tuhan, berdoa supaya ibu-ibu itu punya penghasilan. Nah, gitu kan. Ya, bagaimana punya penghasilan? Ya, ibu-ibu itu penolong, ya, gitu kan. Ya, bukan perongrong atau bukan penggarong atau bukan penodong, gitu kan. Ya, tapi penolong. Ya, yang ditolong tentunya senang atau senang? Senang. Ya. Ya, didoakan. Semua itu hasil dari doa, jadi jangan sepelekan doa. Ya, saya itu rugi kalau hari-hari tanpa doa itu rugi banget.
Makanya saya itu sempatkan waktu secapek-capeknya saya menangis di belakang. Ya, kadang saya di sini, kadang di belakang situ, kadang saya di luar sambil jemput anak, antar anak, berdoa di tengah jalan. Nah, ketika aku lihat Bang Tuhan, ini Bang Tuhan, biarlah uang di bank ini datang ke dompetku Tuhan. Aku lihat sorong mobil Tuhan, mobil cantik-cantik Tuhan, anakku Tuhan, biarlah anak-anakku Tuhan punya mobil satu-satu Tuhan, kirimkan Tuhan. Istriku Tuhan satu Tuhan, gitu kan. Satu merah, satu biru, gitu kan. Satu hitam, satu putih. Itu didoakan. Nah kalau saudara, nah mungkin kenapa ya? Saya tuh nggak suka ke Israel dulu waktu muda. Teman-teman saya